Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Oktavianto dengan NIM 1830 1050 N4 jurusan Tades Matematika IAIN Batu Sangkar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yang mana ini merupakan tugas dari matematika ekonomi. Selamat menyaksikan. Baik, kita langsung masuk ke yang pertama, itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga dilambangkan dengan P atau price dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta atau dilambangkan dengan QD atau quantity demand. Ini merupakan suatu pengertian dari fungsi permintaan. Sedangkan bentuk umum dari fungsi permintaan adalah P dan Q, yang mana Q ini merupakan sumbu antara bentuk umum dari fungsi permintaan. Kita perhatikan bentuk umum pada diagram ini. Untuk mencari Q adalah Q sama dengan A dikurang BP, atau kita mencari P sama dengan A per B dikurang 1 per P Q, yang mana P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang, A adalah angka konstanta, dan B adalah kemiringan. Nah, untuk dari rumus tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan fungsi permintaan maka menggunakan rumus persamaan melalui dua titik, yang mana rumus mencari dua titik adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Ini adalah kita masuk ke hukum permintaan, yang mana dapat kita lihat pada diagram, yang mana Q merupakan banyak barang, sedangkan P merupakan adalah harga barang. Jika harga barangnya 1, maka banyak barangnya adalah 13. Jika harga barangnya naik menjadi 2, maka barangnya menjadi 11. Begitu seterusnya. Nah, kita lihat dapat kita simpulkan bahwa dalam tabelnya P sama dengan 1 sedang Q adalah 13, 12, maka dapat kita membuat tabel seperti yang tertera pada gambar yang telah ditamparkan. Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum permintaan mengatakan apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Contohnya dari hukum permintaan, perhatikan tabel atau diagram yang di depan. Maka P sama dengan rumusnya P sama dengan 15 dikurang Q. Nah, perhatikan rumus pada layar di samping. Maka penyelesaiannya menggunakan rumus hukum dua titik tadi, di mana rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Maka kita masukkan ke dalam rumus angka-angka yang terdapat pada diagram tersebut. P dikurang 5, 10 dikurang 5, Q dikurang 10, 5 dikurang 10. P dikurang 5 per 5, Q dikurang 10 dibagi min 5. Maka kita kali silang, maka dapat kita hasilnya yaitu min 5 P ditambah 25, 5Q dikurang 50. Ini dapat dari kali silang yang telah kita kali. Nah, maka hasil dari ini adalah min P tambah 5 sama dengan Q dikurang 5. Ini sama-sama kita bagi dengan 5, maka min P sama dengan min 15 tambah Q, dari yang mana
dapatnya min 15 adalah min 10 dikurang min 5, maka hasilnya min 15. Maka sama-sama kita kali min, maka hasilnya itu P sama dengan 15 dikurang Q. Maka dapat kita jawab untuk mencari soal yang ada pada diagram tersebut. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi penawaran, yang mana pengertiannya adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga P atau price dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan QS atau quantity supply. Bentuk umum dari fungsi penawaran adalah, nah ini berbanding terbalik dengan hukum permintaan tadi. Jika hukum permintaannya tabelnya garisnya ke kanan, maka hukum penawarannya garisnya itu di kiri. Perhatikan pada tabel tersebut. Nah, untuk mencari Q, rumusnya adalah min A tambah BP atau P A per B tambah 1 per B Q. Keterangan P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang, A adalah angka konstanta, B adalah kemiringan. Untuk menentukan fungsi penawaran pada rumus tersebut, maka menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, sama seperti hukum permintaan tadi. Selanjutnya hukum penawaran. Perhatikan tabel tersebut, yang mana P merupakan price atau harga, sedangkan Q adalah quantity atau banyak barang. Nah, perhatikan, jika harganya 6, maka ukurannya adalah 6. Sedangkan jika harganya 9, maka Q-nya adalah 12. Di sini nampak terlihat adanya penaikan Q-nya. Maka dapat kita simpulkan untuk hukum penawaran dalam kali ini adalah, jika perhatikan tabel ini untuk mempermudah kita untuk menentukan hukum penawaran tersebut. Perhatikan, jika P-nya 6 maka Q-nya 6, P9 sama dengan Q-nya 12, sedangkan P-nya 12, Q-nya sama dengan 18. Nah, untuk hukumnya dapat kita simpulkan bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Ini berbanding terbalik dengan hukum permintaan tadi. Contoh, perhatikan tabel atau diagram pada layar ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk jawaban dari atau rumusnya adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Untuk penyelesaiannya sama seperti dengan hukum permintaan tadi. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. Maka kita masukkan ke dalam rumus. P sama dikurang 9, 12 dikurang 9 sama dengan Q dikurang 12, 18 dikurang 12. P dikurang 6 per 3, Q dikurang 12 per 6. 6 sama-sama kita kali silang. 6 buka kurung P dikurang 9, 3 dikali Q dikurang 12. 6P dikurang 54, 3Q dikurang 36. 2P sama-sama kita bagi 3, 2P dikurang 18, Q dikurang 12. Maka hasilnya itu 2P sama dengan 6 ditambah Q. Maka sama-sama dapat kita bagi dengan 2. P sama dengan 6 per 2 tambah setengah Q. Ini sama-sama kita bagi 2 agar P-nya konstantanya 1. Maka dapat kita jawab adalah, jawabannya adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 Q.
sesuai dengan hukum permintaan tadi. Nah, mungkin sampai di sini video yang dapat saya buat untuk kawan-kawan. Semoga video yang telah saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.